Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani dengan NIM 2060124033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Halo semua, pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa seorang anak itu punya warna mata yang sama seperti ayahnya, atau kenapa gaya senyum atau bentuk wajah mirip sekali dengan ibunya? Bahkan ada juga keluarga yang punya riwayat penyakit yang sama dari kakek ke ayah lalu ke anak. Di sinilah kita tahu ada genetika yang berperan di dalamnya. Jadi, ilmu genetika ini mempelajari bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ini disebut dengan pewarisan sifat. Itu ada penggambar yang saya kaitkannya, itu gambar tentang keluarga. Pasti banyak yang bertanya-tanya gambar apa itu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi gambar itu, yaitu di situ ada ilustrasi DNA di kiri atas, yaitu mewakili struktur DNA, di mana bagian paling dasar dari gen kita. DNA ini menyimpan semua kode atau informasi genetik yang menentukan sifat fisik dan biologis seseorang, seperti warna rambut, mata, dan golongan darah. Gambar keluarga, ada ayah, gambar keluarga yang saya paparkan ada ayah, ibu, dan anak. Ini menggambarkan pewarisan sifat dalam keluarga. Anak bisa mewarisi sifat dari ayah dan ibunya, baik yang terlihat seperti warna rambut maupun yang tidak terlihat seperti kerentanan terhadap penyakit tertentu. Di gambar itu ada gambar ikon mata biru. Ini simbol dari sifat fisik yang diturunkan seperti warna mata. Warna mata seseorang ditentukan oleh kombinasi gen dari orang tuanya. Terus ada ikon silot atau botol obat dan DNA. Ini menunjukkan pentingnya genetika di bidang kesehatan. Misalnya, beberapa penyakit seperti diabetes atau tekanan darah tinggi bisa diturunkan dalam keluarga. Dan dengan memahami genetik, kita bisa lebih waspada dan melakukan pencegahan sejak dini. Ada ikon DNA di dalam sel. Ini menunjukkan bahwa sel tubuh kita itu menyimpan gen-gen yang mengatur seluruh fungsi tubuh, dan setiap sel ini akan membawa informasi genetik dari orang tua kita. Di sini dapat sebelum kita masuk di materi, di sini kita dapat disimpulkan memahami genetika dan pewarisan sifat itu sangat penting. Kenapa? Untuk memperjelas mengapa kita bisa mirip dengan orang tua, dan ini juga bisa membantu kita mendeteksi risiko penyakit dan diturunkan. Sekarang kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu konsep genetik dasar. Jadi, sebelum kita berbicara tentang pewarisan sifat lebih jauh, kita harus paham dulu apa istilah-istilah dasarnya seperti DNA, gen, kromosom. Nah, DNA itu bisa diibaratkan seperti buku besar berisi tentang informasi tentang diri kita. Di dalam DNA itu ada yang dinamakan dengan gen, dan gen inilah yang mengatur sifat-sifat kayak warna mata, bentuk rambut, dan lainnya. Gen-gen ini dibungkus rapi dalam struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini manusia mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang, setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Ada genotip dan fenotip. Genotip itu kayak isi kode dari genetik. Kita misalnya kombinasi huruf A besar dan huruf A kecil. Fenotip itu hasil yang kelihatan, misalnya walaupun kita punya gen A besar A kecil, tapi yang kelihatan mungkin rambut keriting. Alel itu dominan dan resesif. Alel itu bukan alternatif dari gen. Kita dapat satu alel dari ayah dan satu alel dari ibu. Kita ada alel dominan, misalnya huruf besar, dan dia langsung menang atau
atau menunjukkan sifatnya. Tapi kalau alel resesif ini misalnya huruf kecil, dia bisa kelihatan kalau kedua-duanya resesif jika A kecil. Struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Kita semua dapat setengah kromosom dari ibu dan setengah dari ayah. Jadi sifat-sifat yang kita punya itu hasil kombinasi dari dua pihak paket genetik. Contohnya yaitu kalau ayah punya gen rambut lurus dan ibu gen rambut keriting, kita bisa dapat gen A besar atau A kecil. Karena A itu dominan rambut lurus, maka secara fenotip rambut kita lurus. Tapi secara genotip kita masih bawa gen rambut keriting juga. Intinya di sini yaitu pewarisan sifat itu mirip kayak campuran genetik yang ditentukan oleh kombinasi orang tua yang disimpan dalam kromosom yang isinya DNA dan gen. Terus materi selanjutnya yaitu ada hukum Mendel atau hukum segregasi. Latar belakang Gregor Mendel. Gregor Mendel ini dikenal sebagai bapak genetik karena jasanya dalam merintis pemahaman kita tentang pewarisan sifat. Ia melakukan eksperimen menggunakan tanaman Ercis atau Pisum sativum. Karena tanaman ini memiliki banyak variasi sifat yang mudah diamati seperti warna bunga, bentuk biji, dan tinggi batang. Dengan mencatat hasil persilangan antara tanaman Mendel, menyusun pola-pola pewarisan dan akhirnya dikenal dengan sebagai hukum Mendel. Yang kedua yaitu ada hukum segregasi. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat, misalnya A besar dengan A kecil. Dan saat membentuk gamet sel kelamin, hanya satu alel dari setiap pasangan yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi alel tersebut akan terpisah saat pembentukan gamet. Inilah yang disebut dengan segregasi alel. Contoh persilangan monohidrip contohnya yaitu A besar A kecil dikali A besar A kecil. Misalnya kita menghilangkan dua individu heterozigot dengan genotip A besar A kecil. Dengan persilangan ini kita akan mendapatkan kombinasi alel yang berbeda di generasi berikutnya yaitu A besar homozigot dominan, A besar dengan A kecil itu heterozigot, dan A kecil yaitu homozigot resesif. Yang keempat yaitu diafragma Vanet dan peluang genetik atau fenotip. Untuk mempermudah pemahaman hasil persilangan, kita bisa menggunakan diafragma Vanet. Contoh untuk persilangan A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Kemungkinan genotipnya yaitu A besar sama dengan 1:4. A besar dengan A kecil itu 1:2. A kecil dengan A kecil itu 1:1. Kemungkinan fenotip jika A besar dominan terhadap A kecil dan fenotipnya yaitu dominan A besar atau A besar A kecil itu 3:4, dan fenotip resesifnya A kecil 1:2. Jadi hukum ini bisa membantu kita memahami mengapa sifat tersebut bisa muncul atau tidak muncul pada keturunan meskipun tidak selalu tampak kepada orang tua. Selanjutnya yaitu materi hukum Mendel 2. Hukum asortasi atau hukum asortasi bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda diwariskan secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet. Artinya pewarisan satu karakter, misalnya warna biji, tidak akan mempengaruhi pewarisan karakter lain selama gen-gen tersebut berada pada kromosom yang berbeda atau jauh terpisah pada kromosom yang sama. Contoh persilangan dihibrid yaitu
A besar, A kecil, B besar, B kecil dikali dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini adalah persilangan antara dua individu heterozigot untuk sifat yang berbeda. Contoh sifatnya yaitu A besar biji bulat dominan, A kecil yaitu biji keriput atau resesif, dan B besar itu warna kuning dominan, B kecil yaitu warna hijau resesif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru dan fundamental dalam dunia biologi, yaitu dasar-dasar pewarisan sifat. Nah, pernah nggak kalian mikir kenapa kita bisa mirip sama orang tua kita? Kok warna rambut bisa beda-beda, ada yang lurus, ada yang keriting, atau kenapa ada anak yang bisa menggulung lidah tapi adiknya nggak bisa? Jawabannya semua ada di satu hal yang luar biasa dan kecil, tiap super pentingnya, itu DNA. Sekarang kita masuk di DNA. Apa itu DNA? Jadi DNA itu diibaratkan seperti buku panduan atau buku panduan dalam tubuh kita, yang di dalamnya itu ada informasi lengkap soal gimana tubuh kita ini terbentuk, gimana kita tumbuh, bahkan sampai ke detail kayak warna mata, bentuk hidung, tinggi badan, dan sebagainya. Jadi setiap sel di tubuh kita punya salinan buku DNA dan isinya itu kayak kode-kode rahasia yang mengatur semua proses kehidupan kita. Selanjutnya yaitu supaya lebih gampang kita mengerti, bayangin saja DNA itu kayak ensiklopedia besar. Nah, ensiklopedia ini punya struktur yang terorganisir banget. Contohnya seperti yang pertama itu ada gen. Gen itu kayak satu bab atau satu pasal di buku DNA yang isinya ngatur satu sifat tertentu. Misalnya ada gen yang mengatur warna mata, gen buat bentuk rambut, bahkan ada gen yang mengatur golongan darah. Jadi setiap fisik yang kita punya dikendalikan dengan yang namanya gen tertentu. Yang kedua itu ada kromosom. Kalau gen itu babnya, kalau kromosom itu bukunya. Dalam tubuh manusia kita punya 23 pasang kromosom, jadi totalnya ada 46 kromosom di setiap sel tubuh kita. Kromosom ini diwariskan dari orang tua, 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Makanya sifat-sifat kita ini bisa campur aduk antara ibu dan ayah. Adapun materi genotip dan fenotip. Nah, ini adalah dua istilah penting yang sering banget keluar kalau berbicara tentang pewarisan sifat. Jadi, genotip itu adalah kode genetik tersembunyi dalam DNA kamu. Ini nggak semua kelihatan dari luar, tapi dia menentukan potensi sifat yang bisa kita miliki. Contohnya, kita punya genotip B besar B kecil untuk warna mata, B besar untuk coklat dominan dominan, dan B kecil itu untuk biru, B kecil yang resesif. Dan fenotip itu sifat yang kelihatannya dari luar. Misalnya kamu punya mata coklat, rambut ikat, kulit sawo matang, itu semua fenotip. Jadi meskipun kamu punya gen dengan mata biru, kalau kamu punya yang dominan itu mata coklat, maka yang terlihat itu tetap coklat. Adapun alel dominan dan resesif. Sekarang kita kenalan lebih jauh dengan istilah alel. Alel adalah bentuk alternatif dari gen untuk satu sifat tertentu. Jadi misalnya untuk sifat warna mata ada dua alel, satu alel untuk mata coklat B besar dan satu alel untuk mata biru B kecil. Alel ini ada yang dominan dan ada yang resesif. Alel dominan ini ditulis dengan huruf besar, contohnya B besar. Cukup satu saja alel dominan udah
udah cukup buat sifat itu muncul di fenotip. Jadi kalau kita punya genotip B besar B besar atau B besar B kecil, dua-duanya akan menampilkan mata coklat. Sedangkan alel resesif itu ditulis dengan huruf kecil. Alel ini baru bisa kelihatan di fenotip kalau ada kedua-duanya, yaitu B kecil B kecil. Jadi kalau genotip kamu B besar B kecil, maka alel B kecil akan kalah dari B besar, dan yang kelihatan itu tetap sifat dominannya. Gimana sih proses perubahan sifat itu terjadi? Sekarang kita akan membahas gimana proses gen dari orang tua itu bisa diteruskan ke anak. Disinilah peran sel kelamin sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Kedua sel ini masing-masing cuma bawa 23 kromosom, setengah dari total. Semua proses pembuahan terjadi yang namanya closing over, yaitu pertukaran bagian gen antara kromosom. Penting juga kita ketahui bahwa faktor lingkungan juga berperan dalam genetik. Penting banget untuk gen itu bukan satu-satunya penentu sifat. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Misalnya kamu secara genetik mungkin punya potensi tinggi badan 180 cm, tapi kalau sejak kecil kurang gizi atau kurang olahraga, tinggi badanmu bisa tidak mencapai potensi maksimal. Jadi ada istilahnya gen menyediakan cetak biru, tapi lingkungan menentukan hasil akhirnya. Contoh lain yaitu seorang bisa punya gen pembawa diabetes, tapi jika dia menjalani pola makan sehat, olahraga rutin, dan menjaga berat badan, penyakit itu bisa dicegah atau tidak muncul. Pentingnya perubahan sifat dalam kehidupan. Kenapa kita harus belajar perubahan sifat? Ternyata banyak manfaatnya loh. Yang pertama yaitu dalam kesehatan, mengetahui riwayat penyakit genetik bisa membantu kita mencegah lebih awal. Contohnya, jika keluarga punya riwayat kanker payudara, kita bisa lebih rutin cek kesehatan. Yang kedua yaitu dalam pertanian dan peternakan, ilmu pewarisan sifat digunakan untuk menghasilkan tanaman unggul atau hewan ternak dengan produktivitas tinggi. Contohnya padi yang ditahan hama atau sapi yang menghasilkan susu yang lebih banyak. Dalam identitas atau prinsip, DNA juga digunakan dalam pengujian identitas seperti tes ayah biologis atau tes DNA, atau dalam penyelidikan kriminal. Selanjutnya yaitu materi hukum Mandela 1 atau hukum segregasi. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum Mandela 1, kita perlu mengenal dulu tokohnya, Gregor Johan Mandel. Ia adalah seorang biarawan dari Australia yang juga memiliki ketertarikan mendalam tentang dunia ilmu pengetahuan, khususnya botani dan matematika. Bayangkanlah seorang ilmuwan yang bekerja bukan di laboratorium modern, tapi di gedung biara. Ya, di sanalah Mandel melakukan eksperimen pentingnya. Ia menanam dan menghilangkan lebih dari 28.000 tanaman kancing Ercis Visum sativum selama 8 tahun lamanya. Ini bukan eksperimen kecil. Ia mencatat semua hasil dengan sangat teliti, dan pada akhirnya menemukan pola-pola pewarisan sifat yang hingga kini menjadi dasar ilmu genetik modern. Nah, yang cukup menyedihkan adalah bahwa temuan Mandel ini diabaikan selama hampir 30 tahun oleh pria ilmuwan pada zamannya. Baru setelah tahun 1900, setelah Mandel wafat, barulah penemuannya diakui dan menjadi sangat berpengaruh dalam bidang biologi. Selanjutnya yaitu Mandel ini bukan sembarang memilih tanaman untuk eksperimennya. Ia memilih tanaman Ercis karena memiliki sifat-sifat kontras. Misalnya,
tinggi, PS pendek, biji bulat, PS keriput, warna bunga ungu, PS putih dan sebagainya. Bersifat penyerbukan sendiri sehingga genetiknya bisa dikontrol, mudah dibudidayakan, cepat tumbuh dan menghasilkan banyak biji. Bisa disilangkan secara manual, artinya Mendel bisa dengan sengaja mengawinkan tanaman dengan sifat tertentu. Dengan memperhatikan sifat-sifat tersebut, Mendel bisa menganalisis pewarisan sifat secara ilmiah dan sistematis. Sebelum memahami hukum Mendel lebih jauh, kita harus memahami beberapa istilah penting berikut, yaitu gen adalah unit pewarisan yang menentukan suatu sifat, dan alel itu variasi bentuk dari suatu gen. Setiap individu yang memiliki dua alel setiap gen, satu dari ayah dan satu dari ibu. Adapun genotip ini kombinasi alel, contohnya A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Dan fenotip itu tampilan fisik dan sifat yang bisa diamati, contohnya tinggi, pendek, kritik, lurus. Adapun contohnya yaitu tinggi dominan terhadap pendek, jadi genotip T besar itu fenotip tinggi, genotip T besar T kecil itu fenotip tinggi karena T besarnya itu dominan, sedangkan genotip T kecil itu fenotipnya pendek. Ada bunyi hukum Mendel 1, hukum atau hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa dalam pembentukan sel kelamin sperma dan ovum, pasangan alel untuk satu sifat akan terpisah segregasi, sehingga setiap sel kelamin hanya menerima satu alel saja dari pasangan tersebut. Jadi, jika seseorang memiliki genotip A besar, A kecil, maka sel-sel kelamin yang dihasilkan hanya akan mengandung A besar atau A kecil, bukan keduanya. Proses ini terjadi dalam meiosis, yaitu pembelahan sel khususnya untuk menghasilkan sel kelamin. Analogi sederhananya yaitu seperti melempar dua koin. Jika seseorang mewarisi dua koin A besar dan A kecil, saat pembentukan sel kelamin hanya satu koin yang dikirim ke generasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke persilangan non-hibrid. Mari kita perhatikan eksperimen paling terkenal Mendel, persilangan tinggi dan pendek. Yang pertama yaitu persilangan generasi P atau parental. Induk jantan dikawinkan dengan tinggi murni T besar, induk betina banding pendek murni T kecil, maka semua anak generasi F1 akan memiliki genotip T besar, T kecil, dan semuanya akan tampak tinggi karena T besar dominan terhadap T kecil. Adapun persilangan generasi F1, T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Saat generasi F1 disilangkan, maka kombinasi yang mungkin terjadi adalah T besar atau dari T besar dan T besar, dari T besar dan T kecil, dari T kecil dan T besar sama dengan T besar dan T kecil, dari T kecil dan T besar. Dalam yang itu ada 25% kemungkinan anak memiliki genotip T besar yang berarti tinggi murni. Ada juga 50% kemungkinan anak memiliki genotip T besar T kecil yang tetap tinggi karena dominan. Ada 25% kemungkinan anak memiliki genotip T besar T kecil yang pendek karena tidak ada alel yang dominan. Jadi, fenotip generasi F2 akan tampak dengan rasio
3 tanaman tinggi dan 1 tanaman pendek. Contoh lainnya yaitu persilangan T besar T kecil disilangkan dengan T kecil. Dalam kasus ini salah satu induk heterozigot tinggi T besar T kecil, satu lagi pendek T kecil. Kemungkinan keturunannya yaitu 50% akan T besar T kecil tinggi dan 50% akan T kecil T besar itu dominan pendek. Jadi setengah anak tinggi dan setengah anak pendek. Adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu sifat tersembunyi yang muncul kembali. Pernahkah kamu melihat 2 orang bermata coklat memiliki anak bermata biru? Hal ini bisa dijelaskan dengan hukum segregasi. Jika keduanya memiliki alel B besar B kecil, B besar itu dominan coklat dan B kecil itu resesif biru, maka 25% anak mereka bisa B kecil atau bermata biru. Adapun tergantung dari penyakit keturunan, misalnya penyakit albino atau buta warna adalah sifat resesif. Jika 2 orang tua yang sehat membawa alel pembawa A besar A kecil, maka peluang anak mereka menderita kondisi tersebut tetap ada. Selanjutnya yaitu di konseling pernikahan. Di dalam medis, hukum segregasi digunakan dalam konseling genetika untuk memprediksi kemungkinan pasangan menurunkan penyakit genetik kepada keturunannya. Adapun contoh soalnya yaitu dua orang tua berambut keriting atau dominan, tetapi anak mereka berambut lurus atau resesif. Apakah kemungkinan genetik kedua orang tua? Jawabannya itu mungkin, karena K besar dengan K kecil disilangkan dengan K besar K kecil akan menghasilkan anak K besar. Kita juga bisa bayangkan dari materi yang saya bawakan, kita bisa ilustrasikan dalam sebuah cerita ini. Coba bayangkan saja, seorang anak ini merasa aneh karena ia satu-satunya di keluarga yang tidak memiliki rambut lurus. Padahal orang tua dan kakaknya ini semuanya keriting. Ia sempat merasa tidak mirip keluarga, namun setelah belajar tentang hukum Mendel, ia bisa memahami bahwa membawa alel rambut lurus itu tersembunyi antara resesif, dan kebetulan ia mewarisi kedua alel itu. Jadi teman-teman, ilmu genetik ini tidak hanya menjelaskan tentang sifat pewarisan sifat, akan tetapi bisa membuka pemahaman jati diri kita, mewarisi keluarga, dan bahkan perdamaian batin. Dari materi di atas itu dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa hukum Mendel 1 atau hukum segregenerasi ini adalah fondasi penting dalam genetika yang menjelaskan bahwa alel dari setiap gen akan dipisahkan saat pembentukan gamet, dan anak akan menerima satu dari masing-masing orang tuanya secara acak. Walaupun terdengar sederhana, prinsip ini juga dapat memiliki dampak besar dalam misalnya pertanian, kesehatan, kedokteran, bahkan psikologi keluarga. Dari tanaman ercis di kebun biara, lahir itu ilmu yang memperjelas asal-usul kita sebagai manusia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hukum Mendel 2 atau asortasi bebas. Setelah segregasi ada asortasi. Setelah kita memahami hukum segregasi, di mana alel dari pasangan gen akan berpisah secara acak dari pasangan gen yang saat pembentukan sel kelamin. Kini kita beralih ke hukum kedua yang tak kalah penting, yaitu hukum asortasi bebas atau dikenal dengan sebagai Law of Independent Assessment. Hukum ini dikemukakan Mendel berdasarkan hasil eksperimen lanjutan yang lebih kompleks.
bukan hanya melibatkan satu sifat seperti tinggi rendah, tetapi dua sifat sekaligus, misalnya bentuk dan warna biji. Adapun bunyi hukum asortasi bebas yaitu saat pembentukan gamet, pasangan alel dari gen yang berbeda akan berpisah secara independen satu sama lain, asalkan gen-gen tersebut terletak pada kromosom yang berbeda. Dengan kata lain, cara suatu gen diwariskan tidak mempengaruhi cara gen lain diwariskan. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kombinasi sifat-sifat dalam keturunan tidak terbatas, melainkan tersusun dari banyak kemungkinan yang berasal dari penyusunan ulang alel secara bebas. Dan di sini juga ada persilangan dihibrid. Untuk memahami hukum ini, kita akan melihat contoh paling klasik dalam genetika persilangan dihibrid. Contoh sifatnya yaitu bentuk biji bulat A besar dominan terhadap keriput A kecil, warna biji kuning B besar dominan terhadap hijau B kecil. Adapun angka persilangannya yaitu satu parental, induk satu itu sama dengan bulat kuning, genotipnya yaitu A besar dengan B besar, dan induk dua yaitu keriput dan hijau, genotipnya yaitu A kecil, B besar, B kecil, dan F2 nya yaitu generasi pertama yaitu semua keturunan sama dengan bulat kuning, genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan F2 nya yaitu dari A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Hasilnya akan memiliki kombinasi genotip dan fenotip yang beragam. Mari kita lihat semua kemungkinan kombinasi alel dari kedua orang tua F1. Gamet dari A besar, A kecil, B besar, B kecil bisa berupa A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, atau A kecil, B besar. Ketika kita menyilangkan semua kombinasi ini, kita mendapatkan rasio fenotip F2 9 bulat kuning A besar, B besar, dan 3 bulat hijau A besar, B kecil, dan 3 keriput kuning itu A kecil, B besar. 1 keriput hijau itu A kecil, B besar, dengan total 16 kemungkinan kombinasi. Rasio fenotip itu menjadi 9:3:1. Untuk memperjelas materi di atas, misalnya kamu memiliki tanaman kacang dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, artinya tanaman itu heterozigot atau untuk dua sifat, bentuk biji dan warna biji. Saat tanaman ini membentuk sel gamet, alel A besar atau A kecil akan terpisah. Begitu juga dengan B besar atau B kecil, karena hukum asortasi bebas, alel A bisa bergantung dengan B besar atau B kecil, dan A kecil pun bisa bergantung dengan B besar atau B kecil. Maka akan berbentuk 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B besar. Ketika dua tanaman A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan, maka dari kedua induk akan terbentuk total 16 kombinasi keturunan. Dan ini bisa juga kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membuat minuman. Bayangkan kamu punya 2 jenis sirup, 1 jeruk anggur dan 1 jeruk serta 2 jenis topping, nata de coco dengan biji selasi. Kamu bisa memilih sirup jeruk ditambah nata de coco dan sirup jeruk ditambah biji selasi, sirup anggur ditambah nata de coco dan sirup anggur ditambah dengan biji selasi.
aplikasi. Ini bisa menggambarkan dua pasangan sifat bisa berkombinasi bebas saat diwariskan dan akan menghasilkan variasi baru. Adapun aplikasi dan pentingnya hukum asortasi bebas itu dipelajari, yaitu yang pertama, keragaman genetik. Dengan adanya hukum ini, organisme bisa menghasilkan keturunannya yang sangat beragam walaupun dari orang tua yang sama. Itulah mengapa saudara kandung bisa sangat berbeda sifatnya, baik dari segi tinggi, warna kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Adapun pemuliaan tanaman dan hewan, ilmu ini digunakan dalam dunia pertanian dan peternakan. Petani bisa menyilangkan tanaman dengan dua sifat unggul, misalnya manis dan tahan penyakit, untuk mendapatkan varietas baru untuk menggabungkan keduanya. Adapun batasan hukum ini, walaupun sangat penting, hukum asortasi bebas tidak selalu berlaku terhadap kondisi di mana hukum ini tidak bisa ditetapkannya itu. Jika dua gen berada di dekat satu sama lain pada kromosom yang sama, maka mereka tidak akan berpisah secara bebas. Ini disebut gen tautan atau linked genes. Dalam hal ini, alel dari dua gen cenderung diwariskan bersama dan tidak mengikuti rasio 9:3:1, dan dapat juga dinarasi ringankan seperti kakak dan adik yang berbeda. Kita bisa bayangkan dua kakak beradik ini berbeda. Kakaknya berbadan tinggi, kulit sawo matang, rambut ikal, adiknya lebih pendek, berkulit cerah, rambut lurus. Padahal orang tuanya sama, kok bisa? Nah, disinilah sifat asortasi bebas berperan. Ketika gen-gen diwariskan, mereka bisa tersusun ulang dalam banyak kombinasi unik, dan itu yang membuat setiap anak berbeda dan istimewa. Pemahaman lanjut tentang perjalanan Mendel. Setelah Mendel sukses dengan persilangan memenuhi tripit dan menyusun hukum segregasi, dia tidak berhenti di situ. Ia mulai menguji apakah hukum ini masih berlaku jika melibatkan lebih dari satu sifat sekaligus. Mendel kemudian menyelipkan tanaman kanyang ercis yang berbeda dalam dua sifat, bentuk dan warna biji. Ini bukan eksperimen biasa. Dalam era 1800-an ini, dia melakukan pencatatan dan pelacakan hasil ribuan biji secara manual. Adalah pekerjaan yang luar biasa dan teliti, dan hasil yang didapatkan rasio fenotip 9:3:1 ini sangat mengejutkan. Jika alel diwariskan bersamaan, seharusnya ada 2 atau 3 kombinasi utama tiap hasilnya yang menunjukkan bahwa keempat kombinasi fenotip bisa muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Artinya, kedua sifat benar-benar berkombinasi secara bebas. Dan kita bisa bayangkan seperti gen kartu resmi. Satu set kartu melambangkan bentuk biji A besar atau A kecil, dan satu set kartu lainnya melambangkan warna biji B besar atau B kecil. Ketika kamu mengocok dan membagikan kartu set di setiap set, kamu bisa mendapatkan kombinasi A besar dan B besar, A besar dan B kecil, A kecil dan B besar, bisa juga A kecil dengan B kecil. Nah, setiap kombinasi itu punya peluang yang sama besar jika gen-gen tersebut tidak saling mempengaruhi, dan itulah inti dari asortasi bebas. Nah, inilah pentingnya kita mempengaruhi tentang genetik, dan ini juga penemuan Mendel ini sempat diabaikan selama 30 tahun karena walaupun hasil eksperimen Mendel ini sangat akurat, masyarakat saat itu belum memahami betapa pentingnya kita memahami materi genetika, ilmu biologi
lebih banyak berfokus pada morfologi atau bentuk luar, dan konsep pewarisan cenderung masih abstrak atau misteri. Ini diakui baru pada awal abad ke-23 ilmuwan Hugo de Vries, Karl Kores dan Erich von Techtmark. Secara terpisah mereka menemukan kembali hukum Mendel dan mulai membuktikan kebenarannya dengan metode ilmiah modern. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa hukum asertasi bebas menunjukkan bahwa warisan sifat bebas satu sistem satu arah. Setiap sifat punya jalurnya masing-masing, dan inilah yang menjadi dasar dari keragaman hidup yang luar biasa kita lihat hari ini. Bahkan ketika dua orang tua membawa sifat dominan dan resesif tertentu, kombinasi anak-anak mereka bisa tak terduga dan selalu unik. Seperti patogen Husserl, setiap bagian diwariskan secara independen, namun ketika disatukan mereka akan membentuk manusia yang tidak tergantikan. Baiklah, kita sekarang masuk di materi penyimpanan dari hukum Mendel. Gregor Mendel merumuskan hukum warisan sifat berdasarkan eksperimen persilangan tanaman Ircis atau Visum sativum. Dua hukum utamanya yaitu hukum segregenerasi dan hukum asertasi bebas, yang menyatakan bahwa setiap individu membawa dua alel dari setiap gen, satu dari ayah dan satu dari ibu. Alel dipisahkan secara acak ke dalam gamet saat meiosis. Pewarisan setiap gen bersifat independen. Nah, setelah perkembangan genetika molekuler, diketahui bahwa tidak semua sifat diwariskan secara Mendelian atau sesuai pola Mendel. Berikut adalah beberapa bentuk penyimpanan hukum Mendel, yaitu yang pertama itu pewarisan intermediate atau incomplete dimension. Pewarisan intermediate atau dominasi tak sempurna adalah pola pewarisan sifat yang terjadi ketika alel dominan tidak sepenuhnya menutupi efek alel resesif. Akibatnya, individu atau heterozigot akan menampilkan fenotip yang merupakan campuran atau perantara dari kedua sifat induknya. Sebagai contoh, pada tanaman bunga pukul 4 Mirabilis jalapa, bunga merah disimbolkan dengan alel M besar dan bunga putih dengan alel M kecil. Jika kedua jenis bunga tersebut disilangkan, keturunan F1 yang dihasilkan adalah bunga merah muda dengan genotip M besar M kecil. Warna merah muda ini muncul karena gen M tidak cukup dominan untuk sepenuhnya menutupi gen M kecil, sehingga ekspresi gen keduanya tampak dalam bentuk warna campuran. Jika bunga merah muda disilamkan kembali dengan sesama dirinya, maka pada generasi F2 akan muncul rasio fenotip 1 merah banding 2 merah putih banding 1 putih. Ini berbeda dengan hukum Mendel yang menyatakan rasio fenotip 3 banding 1. Jadi, pola intermediate menunjukkan bahwa pewarisan sifat tidak selalu bersifat dominan sepenuhnya seperti yang dijelaskan oleh Mendel. Yang kedua yaitu kodominansi. Kodominansi adalah pola pewarisan di mana kedua alel yang berbeda dalam satu gen itu diekspresikan secara bersamaan tanpa saling menutupi. Artinya, kedua alel tersebut memiliki kekuatan yang setara dan keduanya akan tampak pada fenotip individu heterozigot. Contohnya yaitu
Dominansi adalah golongan darah AB pada manusia. Dalam sistem golongan darah ini terdapat dua alel dominan, yaitu IA dan IB, serta satu alel resesif yaitu I kecil. Jika seseorang mewarisi alel I besar A besar dari salah satu orang tua dan alel I besar B besar dari yang lainnya, maka individu tersebut memiliki golongan darah AB. Pada kasus ini, antigen A besar dan antigen B besar akan muncul secara bersamaan pada permukaan sel darah merah ketika kedua alel I besar A besar dan I besar B besar sama-sama aktif dan tidak saling menutupi. Fenomena ini membedakan kodominasi dari intermediate. Jika intermediate menghasilkan fenotip campuran atau peralihan, kodominansi justru memperlihatkan dua sifat yang berbeda dalam satu individu tanpa terjadi pencampuran. Yang ketiga yaitu ada pewarisan tautan atau sex linked inheritance. Pewarisan tautan seks atau pola pewarisan sifat yang genetiknya terletak pada kromosom seks, terutama kromosom X. Karena laki-laki memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY, maka jika terdapat alel resesif yang menyebabkan penyakit pada kromosom X, sifat atau penyakit tersebut akan langsung tampak. Hal ini berbeda dengan perempuan yang memiliki dua kromosom X atau XX, sehingga mereka memerlukan dua alel resesif agar penyakit muncul. Jika hanya memiliki satu, maka perempuan tersebut menjadi pembawa atau karier tanpa menunjukkan gejala penyakit. Contoh penyakit yang diwariskan melalui kromosom X adalah hemofilia dan buta warna. Penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kromosom X kedua yang bisa menutupi alel resesif tersebut. Sementara itu, ayah yang mengidap penyakit ini tidak akan menurunkannya kepada anak laki-lakinya karena kromosom X pada anak laki-laki berasal dari ibu, bukan dari ayah. Oleh karena itu, warisan sifat tautan seks menunjukkan bahwa jenis kelamin seseorang sangat mempengaruhi muncul tidaknya sifat tertentu. Yang keempat yaitu multiple alel atau alel ganda. Multiple alel adalah kondisi di mana suatu sifat dikendalikan oleh lebih dari dua orang bentuk alel dalam populasi. Walaupun setiap individu tetap hanya memiliki dua alel dari setiap gen. Contoh paling nyata dan multiple alel adalah sistem golongan darah ABO pada manusia. Dalam sistem ini terdapat tiga jenis alel yaitu I besar, A besar, I besar, B besar, dan I kecil. Alel I besar, A besar, dan I besar, B besar bersifat dominan terhadap alel I kecil. Namun, I besar, A besar, dan I besar, B besar bersifat dominan terhadap alel I kecil. Namun, I besar dan A besar dan I besar, B besar ini bersifat kodominan satu sama lain. Kombinasi dari ketiga alel ini dapat menghasilkan 4 jenis golongan darah yaitu A dengan genotip I besar, A besar, I besar, A besar, atau I besar, A besar, I kecil, dan golongan darah B itu bisa menghasilkan I besar, B besar, I besar, B besar, atau I besar, B besar, I kecil, dan golongan darah AB itu bisa menghasilkan I besar, A besar, I besar, B besar, dan O itu I kecil. Artinya seseorang yang memiliki alel I besar, A besar, dan I besar, B besar akan memiliki golongan darah AB karena kedua alel tersebut diekspresikan bersama-sama.
bersama. Sistem ini menjelaskan bahwa sifat genetik dalam populasi bisa sangat beragam dan lebih kompleks daripada yang dijelaskan oleh hukum Mendel yang hanya mempertimbangkan 2 alel. Pengetahuan tentang multiple alel penting dalam bidang kedokteran, terutama dalam proses transfusi darah, karena ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan reaksi yang berbahaya pada pasien. Dan di sini dapat disimpulkan, meskipun hukum Mendel memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman atau awal mengenai pewarisan sifat, ternyata dalam kenyataannya pola pewarisan tidak selalu sesederhana itu. Ada berbagai bentuk penyimpanan yang memperlihatkan kompleksitas genetik yang sesungguhnya. 4 bentuk penyimpanan yang telah dijelaskan tadi, yaitu intermedia, kodominansi, warisan tautan seks, dan multiple alel, memberikan gambaran dan ekspresi sifat dalam organisme sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik yang saling berinteraksi. Misalnya, sifat-sifat campuran yang muncul pada dominasi tak sempurna, ekspresi 2 sifat secara bersamaan, dan kodominasi keterkaitan sifat tertentu dengan jenis kelainan dan pewarisan tautan seks, serta keberadaan lebih dari 2 alel dalam sistem seperti golongan darah A, B, O. Semua ini menunjukkan bahwa genetik merupakan ilmu yang terus berkembang dan tidak bisa dipahami hanya dari pola-pola sederhana. Pemahaman terhadap penyimpanan dari hukum Mendel sangat penting, terutama dalam bidang praktis seperti genetika medis, pembudiaan tanaman, hingga forensik DNA. Dalam genetik medis, pengetahuan ini membantu dalam memahami bagaimana suatu penyakit dapat diwariskan dan siapa yang berisiko mengidap atau membawa gen pembawaan penyakit tersebut dalam pemilihan tanaman dan hewan. Pemahaman tentang berbagai pola pewarisan dapat membantu para ahli untuk menghasilkan varietas unggul dengan karakter yang diinginkan. Sedangkan dalam bidang forensik, informasi genetik digunakan untuk identifikasi individu secara akurat. Oleh karena itu, meskipun hukum Mendel tetap menjadi fondasi penting, memahami penyimpanannya akan memberikan wawasan yang lebih dalam realitas tentang bagaimana sifat diwariskan dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baiklah, sekarang kita berada di materi aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu ada analisis selisih keluarga atau pedigree. Analisis selisih keluarga atau pedigree ini merupakan alat penting dalam genetika untuk melacak bagaimana sifat atau penyakit diwariskan dalam sebuah keluarga dari generasi ke generasi. Pedigree biasanya digambarkan dalam bentuk diagram pohon keluarga yang menyertakan simbol-simbol khusus seperti persegi untuk laki-laki dan lingkaran untuk perempuan, serta warna atau tanda tertentu untuk menunjukkan individu yang terkena atau membawa sifat tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu mengidentifikasi pola pewarisan. Apakah sifat tersebut bersifat dominan, resesif, autosomal atau terikat kromosom X. Misalnya, jika sebuah keluarga memiliki riwayat penyakit seperti thalassemia, maka dari diagram silsilah dapat diperkirakan apakah pasangan suami istri membawa gen pembawa sifat tersebut dan berapa besar kemungkinan anak-anak mereka terkena penyakit itu. Ini menjadi dasar penting dalam konseling genetik, yaitu proses medis dan psikologis, yaitu membantu individu atau pasangan memahami risiko genetik sebelum menikah atau memiliki anak. Selain itu, analisis pedigree juga digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menentukan gen-gen penyebab
penyebab penyakit tertentu sehingga dapat dikembangkan upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih tepat pada sasaran. Terus yang kedua yaitu ada pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat tidak hanya penting dalam konteks manusia, tetapi juga berperan besar dalam bidang pertanian dan peternakan. Petani memanfaatkan prinsip-prinsip genetik untuk menciptakan tanaman unggul melalui persilangan yang selektif. Contohnya dengan melalui teknologi genetika, mereka cepat menghasilkan padi yang lebih tahan terhadap serangan hama atau perubahan iklim ekstrim, serta jagung dengan ukuran tongkol lebih besar dan kandungan nutrisi lebih tinggi. Di dunia peternakan, ilmu genetika juga sangat membantu dalam memperoleh hewan ternak dengan kualitas terbaik. Misalnya, persilangan antara sapi lokal dengan sapi impor bisa menghasilkan sapi pedaging dengan pertumbuhan cepat, otot besar, dan kualitas daging yang lebih baik. Pengetahuan tentang gen dominan dan resesif membantu peternak memilih indukan terbaik agar menghasilkan keturunan yang bersifat unggul. Salah satu contoh menarik dalam pewarisan sifat adalah bagal atau mule, hasil persilangan antara kuda jantan dan kedelai betina. Bagal memiliki daya tahan dan kekuatan kerja yang tinggi, namun mandul karena adanya perbedaan jumlah kromosom antara induknya. Contoh ini menunjukkan bahwa pewarisan sifat bukan mempengaruhi kemampuan reproduksi dan fungsi biologis lain. Materi yang ketiga yaitu ada kelainan genetik. Kelainan genetik merupakan kondisi yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen tertentu, dan sebagian besar diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui pola pewarisan yang bisa diprediksi. Selain itu, salah satu contohnya adalah albinisme, yaitu kondisi langka di mana tubuh tidak bisa memproduksi melanin atau zat pigmen warna pada kulit tubuh, rambut, dan mata, sehingga dapat menyebabkan penderitanya memiliki kulit pucat, rambut putih, dan mata merah muda. Albinisme terjadi jika seseorang mewarisi dua alel resesif dan kedua orang tuanya, yang artinya kelainan ini diturunkan secara resesif autosomal. Contoh lainnya adalah thalassemia, kelainan darah yang menyebabkan penderitaan kekurangan hemoglobin sehingga sering mengalami anemia kronis. Penyakit ini juga diturunkan secara resesif, dan jika kedua orang tua merupakan pembawa sifat, anak mereka memiliki peluang 25% menderita penyakit itu, dan sebaliknya pada penyakit seperti Huntington yang merupakan kelainan sistem saraf, pewarisannya bersifat dominan autosomal, artinya hanya membutuhkan satu alel mutan untuk menyebabkan seseorang menderita penyakit tersebut. Seseorang yang memiliki penyakit seseorang yang memiliki satu salinan gen rusak atau menunjukkan gejala, meskipun gen sehat juga dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman tentang kelainan genetik dan pola pewarisannya sangat penting dalam proses diagnosis atau perawatan dini serta pengembangan terapi dan teknologi medis untuk membantu penderita menjalani kehidupannya yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu aplikasi genetika modern. Perkembangan ilmu genetik di era modern telah memberikan dampak luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, bioteknologi, pertanian, dan forensik. Salah satu aplikasi paling terkenalnya yaitu tes DNA.
yang bukan hanya digunakan untuk menguji hubungan biologis seperti paternitas ayah biologis, tetapi juga untuk memeriksa biologis seseorang mengalami penyakit tertentu di masa depan. Misalnya, seseorang bisa mengetahui apakah dia membawa gen pembawa penyakit kanker, diabetes, atau gangguan jantung tertentu. Di bidang medis, genetika tidak melahirkan pendekatan baru yang disebut precision medicine, yaitu pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi genetik individu sehingga lebih tepat sasaran dan efisien. Di dalam bioteknologi, genetik telah menggunakan produksi insulin manusia dan bakteri serta pengembangan vaksin dan antibodi untuk penyakit seperti COVID-19. Salah satu inovasi paling canggih adalah teknik CRISPR-Cas9, yaitu teknologi penyuntikan gen yang memungkinkan ilmuwan memotong bagian gen yang rusak dan menggantikannya dengan bagian yang normal. Teknologi ini bisa membuka harapan baru dan pengobatan penyakit genetik yang selama ini belum bisa disembuhkan. Di bidang forensik, profil DNA telah menjadi alat bukti yang sangat kuat untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, bahkan dari jejak biologis sekecil rambut atau setetes darah. Aplikasi genetika juga mencakup upaya cloning organ dan penciptaan organ bantuan untuk transplantasi guna mengatasi kekurangan donor organ. Namun, semua kemajuan ini tidak lepas dari dilema etika seperti privasi data genetik, penggunaan genetik untuk tujuan diskriminatif, atau rekayasa genetik terhadap embrio manusia yang disebut dengan designer baby. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi genetik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, pengawasan ketat, dan landasan etika yang kuat agar tidak menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Baiklah, selama proses pemaparan video saya dari atas sampai akhir, di sini kita dapat simpulkan bahwa kita telah mempelajari prinsip-prinsip dasar genetika, dimulai dari hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Gregor Mendel, melalui hukum segregasi dan hukum asortasi bebas. Kita memahami bagaimana sifat-sifat dapat diturunkan dari induk ke keturunannya melalui gen dan alel. Namun, realitas biologis menunjukkan bahwa tidak semua pola pewarisan mengikuti prinsip Mendel secara mutlak. Terdapat berbagai bentuk penyimpangan seperti pewarisan intermediate, kodominansi, pewarisan terkait kromosom seks, dan sistem alel ganda yang menunjukkan keragaman mekanisme pewarisan dalam kehidupan nyata. Kita juga telah melihat bagaimana genetik tidak hanya berhenti pada tataran teori, melainkan diterapkan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti aplikasi genetika modern terbukti sangat membantu dalam kedokteran, pertanian, peternakan, hingga forensik. Pengetahuan tentang teknologi ini seperti terapi gen, rekayasa tanaman unggul, pelacakan penyakit keturunan. Dengan demikian, genetik merupakan ilmu yang relevan dan penting dalam menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Yang kedua ada etika dan kesadaran genetik. Seiring kemajuan bioteknologi yang pesat, pemahaman genetika harus selalu disertai dengan kesadaran etika. Kemampuan manusia dalam memodifikasi genetik membantu berbagai kemungkinan yang luar biasa, namun juga membawa tanggung jawab besar. Isu-isu seperti privasi data genetik, ketimpangan akses terhadap teknologi, serta intervensi terhadap kodrat alam yang dapat menimbulkan perdebatan etis yang mendalam. Salah satu contoh
kontroversialnya adalah kasus bayi hasil editing gen di Tiongkok yang menimbulkan reaksi global karena melanggar prinsip moral dan hukum ilmiah. Oleh karena itu, setiap langkah kemajuan dalam bidang genetika harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kemaslahatan umum manusia. Adapun ajaran berpikir kritis dan eksplorasi. Genetika adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap aktif dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang berkaitan dengan genetika. Kita diajak untuk terus mengeksplorasi lebih aman, lebih dalam, mencari literatur ilmiah yang terpercaya, serta berpartisipasi dalam diskusi atau proyek-proyek ilmiah yang relevan. Kita semua merupakan bagian dari rantai pewarisan genetik yang unik, dan memahami genetika berarti kita memahami asal-usul, keberagaman, serta potensi masa depan umat manusia. Dari situ, mari kita belajar bersama untuk mengembangkan wawasan kita, karena genetika bukan hanya tentang gen, tetapi tentang kehidupan itu sendiri, dari yang paling mikroskopis hingga dampaknya terhadap peradaban dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.